lagi dengan kita cewek-cewek coach shop yang caem. Kali ini saya Ratih ditemani oleh dua rekan saya yang sangat hebat, yaitu boleh diperkenalkan Mbak di sini. Hai, saya Aya dari divisi sales. Halo, saya Sisil dari admin pelunasan. Oke, jadi kalau untuk Mbak Sisil kan udah berapa bulan ya Mbak gabung dengan Coach Shop? 2 bulan. Udah 2 bulan ya. Sedangkan Mbak Aya ini baru banget gabung di minggu Coach Shop. kedua. Iya, minggu kedua. Gimana nih Mbak kesannya gimana setelah bergabung dengan Coach Shop? Iya, ini adalah kali pertama saya bergabung di dunia solusi identifikasi data sih Mbak Ratih, yang sebelumnya memang backgroundnya sangat jauh, tapi ini challenging buat saya dan saya senang karena bisa bertemu dengan teman-teman yang mana di sini saling support gitu. Yang ngebuat di sini kita nggak hanya bekerja, tapi kita juga belajar untuk terus bertumbuh. Dan saya rasanya senang banget karena gimana sih kalau teman-teman bekerja tapi berasa menemukan rumah, Cila. Iya. Apalagi kalau saya lihat Mbak Aya ini anaknya sangat suka belajar dan bergabung dengan Coach Shop, yang mana Coach Shop punya program yaitu Semanggi University, dan ini sangat membantu banget Mbak Aya untuk tambah skill, Betul. mengembangkan diri, mengepakkan sayapnya. Mungkin Mbak Sisil udah pernah ngerasain ya, karena udah 2 bulan kan gabung dengan Semanggi University juga. Oke, kali ini kita bakal bedah buku. Untuk buku apa nih Mbak Aya dan Mbak Sisil? Nah, halo teman-teman, kali ini kita bakal ngebedah buku ini, bagaimana mencari kawan dan bagaimana sih mempengaruhi orang lain. Ini karya dari Dale Carnegie, yang mana teman-teman pasti tahu banget ya, tokoh Dale Carnegie, yang mana bukunya itu keren-keren banget. Dan ini adalah salah satu karya beliau yang menurut kami ini sangat layak untuk kita bedah. I see. Terus nih Mbak, ini sebenarnya kan Dale Carnegie ini bukunya udah tahun lama nih. Betul. Kalau untuk judul yang mau kita bahas ini udah cetakan, bukan cetakan, maksudnya Dale Carnegie ini menulis tahun berapa sih? Jadi buku ini ditulis di tahun 1937, yang mana kenapa sih beliau menuliskan ini? Yang mana kita hidup, kita selalu berhubungan dengan orang lain ya. Iya, betul banget. Setiap harinya kita berkomunikasi, berhubungan, walaupun komunikasi nggak melulu tentang verbal, tapi juga emosionalnya, lalu juga kayak gestur tubuh itu juga emosional. Berarti komunikasi. Misal kita kayak bercakap-cakap lewat mata aja orang bisa tahu. Nah, kenapa beliau mencetak ini, membuat karya ini, karena tidak semua orang ternyata bisa mengendalikan emosional orang lain. Sejatinya kita berhubungan, kita juga harus bisa saling peduli. Jadi kayak kita harus memahami keadaan lawan bicara kita atau orang lain. Jadi kita harus belajar banyak sih, gimana sih biar kita itu bisa diterima di lingkungan. Pun sebaliknya kita bisa menerima lingkungan dan kita pun diterima di lingkungan itu dengan kiat-kiat yang bakal kita bedah di buku ini. Oke, ini sebenarnya bukunya tuh jenisnya self improvement ya? Ya, betul. Menurut Mbak Sisil gimana nih dari pembukaan dari buku yang sudah Mbak Sisil baca? Pembukaannya bagus sih, soalnya kan judulnya aja kan di sini kan kalau bab 1, jika Anda ingin mengumpulkan madu jangan tendang sarang batu. Kita dapat banyak dari situ. Oh, jadi kalau saya simpulin ya, poin yang kenapa Dale Carnegie menuliskan buku ini tuh lebih, kita kan makhluk sosial gitu ya. Jadi kita sebenarnya kita juga butuh panduan selain insting kita untuk bersosialisasi dengan orang. Kita juga sebenarnya butuh panduan tertulis gitu. Dan Dale Carnegie ini menuliskan dengan sangat bagus di buku How to Win Friends and Influence People. Jadi untuk pembahasan pertama ini, bab pertama tadi gimana maksudnya tuh? Jadi maksudnya adalah ketika kita hidup, jangan kalau pesan yang disampaikan adalah jangan mengeluh, jangan mengkritik orang, jangan membuat orang itu kecewa, bahkan sampai terkena mentalnya. Gitu. Terkadang kita dari perspektif kita ya, ketika ada seseorang yang melakukan hal itu, karena kita nggak boleh loh langsung mengkritik mereka, kok kamu seperti ini sih, kok kamu kayak gini, karena mereka akan melakukan hal yang sama ketika kita berada di posisi tersebut gitu. Jadi orang itu pun sudah melakukan hal itu dengan banyak pemikiran, jadi kita nggak boleh mentah-mentah atau langsung ngejudge, langsung mengkritik
Jadi kalau saya pelajari di lain buku ini ya, ada namanya ilmu NLP, ada 20 asumsi, ada preposition manusia. Jadi sudut pandang manusia dalam berpikir. Jadi kayak kita harus nimbang dari 20 itu. Karena sejatinya kayak setiap hal yang terjadi pasti ada hikmahnya. Ya. Kalau orang selalu memikir sudut pandang positifnya, pasti mereka bakal tahu sih. Oh iya ya, nggak semua bisa harus sama kayak aku. Oh, I see. Terus Mbak Sisil mau ucap apa? Lebah? Jangan. Kalau kita mau mengambil lebah, Jangan tendang sarang. jangan tendang sarangnya. Menurut Mbak Sisil gimana tuh? Maknanya apa? Kalau menurut aku kayak gini sih, kan kalau manusia itu kan ibaratnya kita kan makhluk logika ya, kita berhubungannya itu dengan makhluk yang penuh emosi. Jadi kan banyak di konsep kayak ada prasangka atau kayak motivasi oleh rasa bangga dan sombong. Jadi untuk garis besar bab pertama ini mungkin lebih gitu. Kalau kita mau berteman, kita harus mengurangi hal-hal yang membuat orang yang mau kita jadikan teman itu nggak nyaman. Seperti tadi kritikan. Jadi sebenarnya kritikan tuh lebih ke argumentasi ya. Argumentasi. Kalau kita egois, kita tuh argumentasi supaya kita menang dan dia salah. Iya. Tapi sebenarnya argumentasi itu kan muncul supaya mendapat solusi gitu. Lebih gitu nggak sih Mbak? Betul banget Mbak. Jadi kalau terkadang orang saya ada yang anti kritik gitu ya, ada yang menolak kritikan. Tapi sejatinya ketika kita meminta, kalau kita yang minta itu nggak apa-apa banget. Contoh Mbak Rati, misal nih Mbak, aku lagi ada ini nih masalah, tapi itu kayak benar-benar udah di talk teman-teman. Kita yang minta sebuah masukan itu. Kalau kita belum diminta, jangan ngasih, karena belum tentu semua orang tuh bisa nerima kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kan kalau misalnya kita kerja nih, misalnya Iya. sama rekan kerja, kadang rekan kerja kita misalnya membuat kesalahan, kita kan nggak harus nunggu dia Dia minta. minta. Nah itu gimana sih Mbak caranya biar kita tuh nggak menyakiti hati yang kita tegur Iya. gitu? Tapi memang kalau di dunia pekerjaan ya ini, ketika kita dalam satu tim, satu kelompok, itu kan kita dari berbagai sudut latar belakang yang berbeda, gitu, iya betul. dengan profesi yang berbeda juga. Di situ kita dikumpulkan untuk apa? Saling ngerti, saling memahami. Kalau misal saya udah tahu, oke, Mbak Rati misalnya lagi sibuk, saya pun akan misal, oke, Mbak Rati lagi nggak baik-baik aja nih. Oke, mungkin aku bisa kasih waktu bentar biar Mbak Rati udah tenangan baru aku ngomong. Tapi kalau misal Mbak Rati salah, nggak apa-apa, kita ngomong tapi dengan yang bisa diterima. Kayak misal pelan-pelan. Kan orang tuh sebenarnya mau aja nerima kalau kita menyampaikannya dengan baik. Oh iya sih. Berarti kita harus pinter-pinter nih. Kayak kalau misalnya ngasih instruksi lebih ke, misalnya kita minta tolong, ya lebih bagusnya ke pertanyaan nggak sih daripada misalnya kita minta, ambilin gue minum. Kita better bilang, bisa tolong nggak ambilin minum? Iya. Nggak sih? Mungkin kita harus lebih pinter-pinter ngolah bagaimana kita menyampaikannya gitu. Jadi perintah tapi diganti katanya, ya kan? Agar Iya. menjadi sebuah, berarti kan basic manner kan tolong, maaf dan terima kasih. Iya. Itu better banget daripada kita memerintah. Betul. Oke, kalau pandangan dari Mbak Sisil gimana nih setelah baca bab 1 di buku bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain? Kalau di buku ini kan ada salah satu prinsipnya yang katanya itu jangan mengkritik, jangan mencerca atau mengeluh. Jadi emang salah satu sifat manusia itu, mereka itu kalau merasa bersalah suka banget nyalahin orang lain. Jadi dia itu kayak mencari kebenaran. Dan jadi kalau misalkan Anda atau saya gitu tergoda untuk melakukan itu, kita harus ingat satu hal, itu akan balik lagi ke diri kita. Jadi kayak merpati pos akan kembali jatuh ke diri kita sendiri gitu aja sih. Oh iya. Menarik Mbak Rati. Nah, kita melakukan itu ke orang, terus nanti bakal ada orang lain lagi yang melakukan itu ke kita. Iya, balik kayak lagi nanti. Tapi sering nggak sih merasakan hal itu? Pasti Atau sih ada. pernah? Iya, jadi kalau itu memang kayaknya hampir banyak orang tuh merasakan ya Mbak ya, karena itu memang ya secara duniawi gitu. Dari yang disampaikan Mbak Sisil, menariknya ini ada cerita di sini, ada tokoh Lincoln yang mana beliau itu ketika saya punya dendam, jadi beliau tuh punya marah banget nih kepada temannya, kawannya, yang mana dia sampai menuliskan sebuah
kritikan itu dituangkan dalam tulisan karena udah kalau orang dongkol tuh gitu loh Mbak. Jadi Oh, dongkol iya, iya. aku mau nyampein tapi kutuangin dalam tulisan mau kukirim nih. Tapi setelah beliau udah tulis bahkan di situ adalah marah yang semarahnya beliau. Tapi ternyata kita sadar setelah ternyata surat itu tidak benar-benar dikirimkan ke yang dituju sampai beliau meninggal. Jadi surat ini ditemukan setelah beliau meninggal. Karena setelah beliau itu menulis, beliau mikir lagi. Oh iya ya, saya bisa ngomong kayak gini karena saya nggak ada di posisi dia. Ternyata berarti dia ngomong, maaf saya nggak bisa menerima perintahmu karena yang terjadi adalah seperti ini. Jadi saat itu beliau belum menerima penjelasan itu dengan akhirnya marah dan dituangkan. Tapi setelah berpikir, akhirnya surat itu disimpan dan beliau udah tenang lagi dan ditemukannya setelah itu. Bagus banget ya. Jadi ini dari Abraham Lincoln. Ya betul. Ini dia memberi kritik ke temannya karena beliau Marah karena perintahnya tidak dilakukan. Oh, berarti ya sebelum kita mengkritik kita harus tahu nih. Emang sih kita harus tahu segala sesuatu tuh why-nya dulu ya. Betul. Why-nya dulu. Pasti orang itu punya alasan mengapa begini, mengapa begitu gitu sih. Terus untuk poin terakhir jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Gimana tuh Mbak? Kalau jangan mengeluh mungkin kalau di sini di bukunya kan kita kan namanya hidup pasti ada kayak beban atau gimana. Nah, bebannya itu dijalanin aja, jangan mengeluh karena setiap proses itu pasti ada jalan. Tapi ada nggak Mbak kisah di buku ini tentang ketiga poin lagi barusan? Ketiga poin tadi. Gitu. Oke, terakhir ada sebuah artikel yang mana di situ ada cerita namanya Ayah Pun Lupa. Jadi ceritanya adalah ketika ayah ini punya anak laki-laki kecil. Nah, ayah itu kan seorang pemimpin yang mana beliau bekerja dari pagi sampai malam. Beliau selalu memarahi anaknya. Kayak misal makanan kan anak itu suka mut-mutan ya, mau berangkat sekolah makanannya nggak habis. Iya. Ayahnya marah. Terus misal bangunnya nggak mandi, cuma cuci muka aja, ayahnya marah. Sampai pulang kerja pun anaknya masih kayak belum mandi atau ini kaos kakinya berlubang-lubang, ayahnya marah lagi. Nah, sampai satu titik ayahnya itu di ruangan beliau, anaknya datang tok manggil ayahnya, tiba-tiba meluk ayahnya sambil nyium. Nah, itu ayahnya benar-benar sadar. Iya ya, maksudnya kenapa anakku selalu memarahi dengan sudut pandang beliau, padahal anakku tidak tahu apa-apa. Kan anak nggak tahu, oh ya ayahnya lagi capek bekerja dan lain sebagainya gitu. Tapi memang masa anak-anak ya masa bermain, masa sesuka-suka mereka gitu. Poinnya adalah ketika ayah di sini memahami anaknya, tidak langsung mengkritik, dan beliau pun dengan susah payahnya bekerja, beliau tidak mengeluh. Oh iya ya, dengan saya bekerja tapi untuk anakku, untuk masa depan anakku. Bagus banget, menarik banget Mbak Aya. Terus ada kisah lain nggak nih Mbak Sisil? Menarik juga sih. Atau mungkin ada pandangan lain dari buku ini kayak setuju nggak sih? Ini kan ditulis tahun 1937 Ya, dan betul. sekarang udah 2023, berarti udah 70 tahunan ini. Nah, kira-kira masih relate gak sih? Nah iya, masih bisa nggak sih kita terapin di tahun ini dengan masa yang udah jauh lebih canggih? Kalau menurut aku masih bisa diterima sih. Soalnya kan kayak di buku ini kan kayak ada yang jelasin nih salah satu poin dari cerita itu aku pernah baca. Jadi kalau semua orang dunia itu bisa mengkritik, dia juga bisa mencerca, dan hampir semua orang dunia itu melakukannya. Namun perlu karakter dan kontrol diri untuk memberi dan meminta maaf. Itu ujarnya Charlie, seorang yang berjiwa besar, akan memperlihatkan kesabaran itu dari cara Anda memperhatikan hal kecil. Ini keren banget ya buku ini. Baru bab 1 aja udah seru banget ya. Betul, belum lagi sampai dalamnya. Beda gini banget. Iya, baru bab 1. Dan konklusi dari saya sih berarti untuk bab 1 ini yang pertama, bahwasanya kalau kita mau berteman atau mau bersosialisasi itu lebih ya kita harus menghilangkan hal-hal negatif yang akan kita terapkan. Maksudnya kita sampaikan ke orang lain gitu. Terus yang pertama juga di sini juga ada 3 poin di bab 1. Yang pertama, jangan
mengkritik, jangan mengeluh dan jangan mengeluh mencerca. dan mencerca, atau lebih kita harus kurangin argumen-argumen supaya diri kita menang gitu. Oke, selanjutnya tadi kan udah konklusi dari saya. Bagaimana nih closing statement dari Mbak Sisil dan Mbak Aya? Silakan Mbak Caca. Kalau dari aku closing statementnya ya, jika kita ingin mencari musuh dan menimbulkan rasa benci itu sangat gampang. Kita tinggal turutin kata hati dan marah-marah aja, itu pasti orang bakal benci sama kita. Iya. Dan berikan aja kayak kata-kata yang tajam berapapun, yakinnya kita bahwa itu benar. Tapi kan kita makhluk sosial, jadi kalau bisa jangan kayak gitu. Jadi kayak lebih menghargai sesama aja. Oke. Nah, dari saya melanjutkan aja dari Mbak Silsil, sejatinya kita tidak punya hak untuk tadi menjudge orang, mencerca atau mengkritik bahkan mengeluh. Bahwasanya kita adalah makhluknya Tuhan gitu. Tuhan saja yang maha kuasa, beliau tidak pernah menghakimi makhluknya, apalagi kita. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Aya, Mbak Sama-sama, Sisil, Mbak atas Nasi. bedah buku kali ini. Dan terima kasih juga teman-teman Sobat Semanggi University yang udah nyimak. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi manfaat buat teman-teman semua dan bisa kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Buat teman-teman, para entrepreneur muda atau semua yang punya bisnis dan membutuhkan alat-alat seperti scanner, printer, dan juga alat kaset semuanya, bisa langsung kunjungi website kami di codeshop.co.id atau bisa langsung datang ke sini ke Rukan Mangga 2 Blok A nomor 7 di Mangga 2 Mall, langsung ketemu dengan saya. Dadah, terima kasih.